Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Saya sebagai pembicara pertama, Akshendran Pratama, dan rekan saya sebagai pembicara kedua, Ayesa, dan pembicara ketiga oleh Wawan Kurniawan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan kata kunci pada mosi debat kali ini. Yang pertama adalah beasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diberikan kepada pelajar Indonesia, beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Yang kedua adalah kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Yang ketiga adalah finansial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, finansial adalah suatu hal yang berurusan dengan keuangan. Dan adapun alasan kami sebagai tim pro sangat setuju akan mosi Dewan ini percaya beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial adalah dalam era yang semakin mengglobal dan berkompetitif, akses pendidikan yang adil merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan finansial yang seringkali menjadi hambatan, pemberian beasiswa menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengejar pendidikan. Tim Pro percaya bahwa beasiswa seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan finansial sebagai langkah yang adil dan inklusif. Dan saya ingin menyampaikan argumen tentang mosi tersebut dengan meninjau dari aspek segi ekonomi. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan. Dengan memberikan beasiswa berdasarkan kebutuhan finansial, kita dapat memastikan bahwa individu dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu tetap memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang tinggi dan bermartabat. Hal ini memperkuat prinsip kesetaraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam akses pendidikan. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan dana. Memberikan beasiswa kepada mereka yang membutuhkannya secara finansial akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efisien. Beasiswa yang diberikan kepada siswa dari keluarga yang mampu secara finansial mungkin kurang bermakna dan bisa menjadi pemborosan sumber daya. Maka dari itu perlunya kita scanning atau kita perlunya mendata setiap orang-orang mereka yang mempunyai keterbatasan finansial yang harus kita bantu dalam segi finansialnya dan diberikan beasiswa. Silakan saudara. Mensarankan atas resolusi atau cara pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Pertama, perlunya kita dewan-dewan atau lembaga-lembaga yang mana itu penting dalam pengawasan dan sangat-sangat eksklusif dalam pengawasannya. Dan di sini kita dalam pendataan tidak harus asal data dan hanya bersyaratkan KTP seperti syarat-syarat pengambilan bansos yang berdasarkan KTP dan ada takut pernyataan kalau tidak mampu. Dan itu adalah dan kita berupaya untuk menciptakan atau membentuk dewan-dewan yang mana di situ bertugas untuk men-scanning atau mendata orang-orang yang mempunyai kekurangan finansial dengan secara eksklusif dan sangat teliti pendataannya. Oke, saya lanjutkan poin ketiga, yaitu adalah pemutusan lingkaran kemiskinan. Beasiswa berbasis kebutuhan finansial dapat berperan dalam memutus lingkaran kemiskinan, berperan dalam memberikan akses pendidikan yang tinggi kepada individu yang kurang mampu secara ekonomi dan finansial. Kita memberi mereka peluang untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka sendiri, serta mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Mengapa saya mengambil topik tersebut dan menjadikan salah satu poin dalam tinjauan saya dalam segi aspek ekonomi, yaitu pemutusan lingkaran kemiskinan? Karena salah satunya investasi negara, investasi besar bangsa adalah melalui pemuda. Maka dari itu pentingnya beasiswa kepada masyarakat atau para pemuda pelajar yang tidak mampu secara finansial untuk meningkatkan potensi bangsa dan potensi
potensi mereka yang mempunyai kemampuan dan mampu untuk bersaing di global. Sekian, terima kasih. Indonesia merupakan negara dengan banyak prestasi, memiliki sarana pendidikan, fasilitas pendidikan yang memadai dan aksesnya yang cukup memadai juga. Dunia pendidikan Indonesia juga banyak memberikan kemudahan bagi para siswanya. Kemudahan tersebut terutama dalam hal pendidikan. Hal saat ini beragam sekali jenis bantuan pemerintah untuk masyarakatnya dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal pembayaran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat serta TMK telah memberikan saya kesempatan untuk menyatakan argumen saya pada mosi debat kali ini. Saya sebagai tim kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Dewan Juri yang terhormat, saya mempunyai 3 kata kunci mosi yang akan saya paparkan definisinya. Yang pertama adalah beasiswa. Menurut Kamus Besar Bank Indonesia, beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Yang kedua adalah diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan adalah diserahkan, disediakan, atau dibolehkan. Yang ketiga, kebutuhan finansial. Menurut Dewan Sosial, kebutuhan finansial adalah segala kebutuhan keuangan yang digunakan untuk biaya hidup. Menurut Gupses, pada tahun ajaran 2023-2024, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta siswa. 25 juta diantaranya adalah siswa sekolah dasar, 10 jutanya adalah siswa sekolah menengah pertama, 6 jutanya adalah siswa sekolah menengah atas, 5 jutanya adalah siswa sekolah menengah kejuruan, 3 jutanya adalah sekolah TK, 2 jutanya adalah KB, 1 jutanya adalah PKBM, dan sisanya adalah SLB. Tak sedikit dari 50 juta siswa itu menempuh pendidikan menggunakan beasiswa. Saat ini di era globalisasi, pelajar atau mahasiswa yang menerima beasiswa bukan lagi atas dasar finansial saja. Tak jarang mereka menerima beasiswa karena mereka berprestasi atau karena ada lembaga-lembaga yang membagikan beasiswa tersebut dengan ketentuan-ketentuannya seperti melalui pembuatan esai, CV, atau pengalaman-pengalaman dan lain-lain. Fakta yang terjadi demikian cukup membuktikan bahwa beasiswa tidak hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial saja. Apakah mereka yang berprestasi tidak patut untuk mendapatkan beasiswa? Apakah mereka yang mampu membanggakan instansinya tidak dapat menerima beasiswa? Sebagai contoh, di sekolah saya sendiri, SMA Negeri 1 Kota Cirebon, memberikan gratis bantuan pembayaran SPP setiap bulannya jika ada siswanya yang berprestasi. Sebagai contoh lain yang dialami oleh diri saya sendiri selama saya bersekolah, saya mendapatkan beasiswa di SMA Negeri 1 Cirebon karena prestasi saya pada saat SMP mendapatkan peringkat eligible SMP dan saya masuk melalui jalur undangan di SMA Negeri 1 Cirebon dan gratis biaya selama 3 tahun. Contoh lain yang dialami oleh artis lokal yaitu Maudy Ayunda yang bersekolah di Stanford University yang berhasil menerima beasiswa LPDP, padahal jika dilihat dirinya berasal dari kalangan keluarga yang tergolong mampu secara finansial. Beasiswa LPDP tersebut ia dapatkan atas prestasinya. Ada juga artis lainnya seperti Gita Gutawa, Acha Septiarasa, Tasya Kamila, Alisa Sobandono, hingga Isyana Saraswati yang mendapatkan beasiswa juga. Padahal jika dilihat, mereka adalah artis-artis yang berasal dari kalangan finansialnya tergolong mampu. Hal tersebut membuktikan bahwa beasiswa tak hanya diberikan atas dasar kebutuhan finansial, tapi beasiswa juga bisa diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki prestasi. Hingga saat ini, beasiswa diberikan pun banyak jenisnya. Faktor lainnya mengapa kami menolak mosi ini adalah karena jika dilihat dari sisi bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, kadang saja masih sering salah sasaran karena salahnya data dan banyak orang mampu yang memasukkan datanya sehingga mereka berpura-pura menjadi orang yang tidak mampu hingga mereka menerima bantuan finansial keuangan dari pemerintah. Hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa secara ekonomi bantuan finansial yang diberikan pemerintah saja sering salah sasaran karena pemerintah memiliki data yang tidak valid atas masyarakatnya yang suka memasukkan data, apalagi ketika pemerintah membagikan beasiswa atas dasar kebutuhan finansial saja. Terima kasih. Udah siap? Kasih masalah udah siap nih teman.
wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya pembicara kedua, Ayesa. Izin mempoint out untuk memaparkan argumentasi saya. Dan saya setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Sebelum memulai topik argumentasi, saya ingin bertanya, apa sih beasiswa itu? Menurut bcafinance.co.id, beasiswa adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan untuk membantu penerimanya dalam mengejar pendidikan sesuai bidang yang mereka kuasai. Dan tujuan dari beasiswa sendiri adalah untuk membantu siswa untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi tanpa harus terbebani oleh beban keuangan yang berat. Dan jika kita kutip sedikit dari berita yang ramai dibicarakan kemarin adalah beasiswa ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana pemerintah Republik Indonesia mendanai mahasiswa yang berkuliah di bawah naungan Ditjen Dikti untuk bisa berkuliah selama 1 semester di luar negeri. Yang menjadi topik masalahnya adalah ISMA kerap dikatakan salah sasaran untuk sebagian mahasiswa penerima. Prinsip merit-based ISMA, tapi jangkauan pendaftar dan penerimanya hanya untuk kaum mampu saja, dan ISMA tidak ada urgensinya dan outputnya tidak jelas, yang mana dikutip dari goodstats.id, anggaran ISMA 2020 sampai 2023 menyentuh hampir 400 miliar. Dan kita juga bisa menerapkan dari kasus ISMA ini prinsip kesetaraan dan keadilan yang mana dilanggar, yang bahwasannya setiap warga negara pada pasal 31 ayat 1 dan 2 berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Seperti yang dibicarakan pembicara satu juga bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia juga masih kurang. Kesetaraan dan pendidikan bagi warga yang kurang mampu harus bisa dimaksimalkan karena tiap orang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang sama dan juga potensi-potensi pemutusan lingkaran kemiskinan. Jadi saya dengan tegas setuju atas mosi Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim pemasaran ingin menjelaskan alasan mengapa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Dari pengertian beasiswa yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kami sudah jelas bahwasanya beasiswa merupakan bantuan biaya sehingga seorang pelajar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan. Karena sifatnya bantuan, artinya beasiswa bisa didapatkan siapa saja atau diberikan kepada penerima yang berbeda-beda selama mereka memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkannya. Orang yang mampu secara finansial juga dapat memenuhi syarat dan mendapatkan beasiswa atas dasar akademik atau prestasi. Alasan mengapa orang yang mampu secara finansial juga berhak menerima beasiswa karena satu, prestasi akademik yang tinggi, dua, penghargaan atau prestasi, ketiga, investasi pada bakat dan potensi. Meskipun orang yang mampu secara finansial juga berhak mendapatkan beasiswa, penting untuk dicatat bahwa beasiswa seringkali bersifat kompetitif. Dan seleksi penerima beasiswa biasanya berdasarkan berbagai faktor, termasuk prestasi akademik, kepemimpinan, kontribusi masyarakat, dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pendidikan yang tinggi di Indonesia, dijelaskan bahwa undang-undang ini mengatur tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan berkebutuhan sebagai upaya untuk mendorong aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi. Undang-undang tersebut memberikan dasar untuk seleksi penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi akademik yang tinggi, berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti nilai ujian masuk, hasil ujian nasional, atau prestasi akademik lainnya. Oleh karena itu, kami sangat tidak setuju bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial saja, dan memberikan dukungan beasiswa kepada individu yang memiliki potensi untuk mencapai potensi lebih tinggi. Lembaga atau organisasi dapat berkontribusi pada perkembangannya individu dan masyarakat atas secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Jaya yang terhormat, saya mencari tidak akan menegaskan dari Pemikiran 1 dan Pemikiran 2, di mana kami bertindak sebagai tim pro dalam mosi Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Kami dengan tegas mengatakan setuju karena menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan bebas mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Hal tersebut perlu ditekankan pada kata kunci pendidikan, finansial, dan anak berprestasi. Setelah itu, ketika itu anak banyak yang berprestasi tapi orang tuanya mampu, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan beasiswa. Banyaknya kasus salah sasaran pada pengguna kartu Indonesia Pintar Kuliah berdampak pada meningkatnya persentase tidak kuliah atau melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hal ini dibuktikan dengan data dari data universitas bahwa pendidikan di SMA sebanyak 30%, SD sebanyak 25%, SMP sebanyak 23%, dan kuliah hanya sekitar 10%. Dan sisanya adalah tamatan dari TK atau pendidikan sekolah. Contoh lainnya adalah maraknya kasus salah sasaran pada saat IPK di platform TikTok. Mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, mereka dapat mampu membeli barang-barang mewah dan barang yang tidak bisa dimiliki oleh kaum yang tidak mampu. Dengan adanya pemberian beasiswa atas dasar kebutuhan finansial, maka yang terjadi adalah satu, terbukanya peluang untuk melanjutkan pendidikan bagi anak yang berprestasi dan memiliki kekurangan dalam segi finansial. Perlu ditegaskan lagi, dalam sini adalah atas dasar finansial, di mana orang yang memiliki kemampuan berprestasi tetapi mereka memiliki finansial yang cukup, maka mereka tidak layak. Kemudian yang kedua adalah mendorong penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam konteks ini terjadi pemerataan pendidikan dalam segi finansial. Yang ketiga adalah meningkatkan mobilitas sosial, karena kaum yang terhalang finansial, mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka dan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Dan yang terjadi adalah mobilitas sosial di dalam Indonesia meningkat. Kemudian ada syarat penerima KIPK dikutip dari Berita Bina Bangsa dan Sampena yang oleh Universitas Aceh, di mana syarat yang pertama adalah lulus seleksi PTN, yang kedua adalah lulusan SMA, yang ketiga mempunyai potensi dan berasal dari keluarga keterbatasan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga ingin menyatakan tidak setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Karena menurut saya beasiswa itu bisa juga diberikan kepada orang berprestasi walaupun dia mampu dari segi finansialnya. Dan beasiswa berdasarkan prestasi dapat menjadi insentif bagi individu untuk meraih keunggulan dalam bidang apapun. Beasiswa juga dapat memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mengejar tujuan mereka dengan lebih tekun. Lalu pemberian beasiswa juga sebagai penghargaan atas bakat dan prestasi dimilikinya. Jika ada dua siswa yang sama berbakatnya, tetapi yang mendapat beasiswa hanya siswa A dan siswa B tidak mendapatkannya dengan alasan siswa A memiliki kekurangan finansial dibandingkan siswa B. Bukannya ini tidak adil untuk siswa B yang notabene dia juga berbakat dan mendapatkan prestasi, dan itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Terdapat dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya Anda menjelaskan tentang keadilan sosial dan kesetaraan dalam pembagian pemerataan beasiswa. Dan sebelumnya Anda menjelaskan bahwasannya semua orang berhak mendapatkan beasiswa. Dan Anda berorientasi dari statement itu adalah ditinjau dari siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang punya kompetensi yang mumpuni dalam bidang-bidangnya. Tapi apakah kesetaraan tersebut bisa menjadi acuan utama bagi masalah topik yang beredar dalam kehidupan sehari-hari? Dan sekarang ini kita tahu banyak orang yang berkompetensi tinggi dan pintar-pintar dan sangat berprestasi itu biasa
yang kurang dalam secara finansialnya dan dia belum dapat memumpuni dalam fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, apakah itu sebagai tinjauan utama Anda sebagai pemerataan beasiswa pada kaum-kaum atau pelajar-pelajar yang berkompeten dalam bidangnya? Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Selain ini juga menegaskan adanya mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Di dalam sila ini bersihak hak sosial dan ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Dengan demikian, menekankan pentingnya mempertimbangkan prestasi dan bakat sebagai faktor dalam pemberian beasiswa bukan hanya kebutuhan finansial semata. Hal ini dapat mencemaskan bahwa individu yang berbakat dan berprestasi memiliki kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan atau peluang yang lain. Terima kasih. Masuk lagi gue ya Pak Hasan. Baik, terima kasih pada Dewan Juri. Kali ini saya akan menyampaikan closing statement dari argumen tim kami sebagai tim kontra pada mosi. Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Kami menyatakan kami tidak setuju dengan mosi tersebut karena beasiswa diberikan bukan hanya atas dasar bantuan untuk orang-orang yang memiliki dasar kebutuhan finansial saja, tapi beasiswa juga bisa digunakan untuk bentuk penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Banyaknya bukti bahwa mereka sebagai penerima beasiswa karena mereka berprestasi itu sudah cukup membuktikan bahwa penerima beasiswa bukan hanya berasal dari orang-orang yang secara finansial mereka kurang. Sebagai contoh, banyak artis yang menerima beasiswa atas dasar prestasi juga itu sudah cukup membuktikan bahwa beasiswa tidak hanya diberikan kepada orang dengan kebutuhan finansial. Tak sedikit dari siswa-siswa di Indonesia menempuh pendidikan menggunakan beasiswa. Saat ini di era globalisasi juga pelajar atau mahasiswa menerima beasiswa bukan lagi atas dasar finansial. Pelajaran mereka menerima beasiswa karena mereka berprestasi atau karena ada lembaga-lembaga dengan rela memberikan beasiswa dengan ketentuan-ketentuan seperti melalui pembuatan FICV atau pengalaman-pengalaman. Meskipun orang yang mampu secara finansial juga berhak mendapatkan beasiswa, penting untuk catat bahwa beasiswa seringkali bersifat kompetitif dan seleksi penerima beasiswa biasanya berdasarkan berbagai faktor, termasuk prestasi akademik, kepemimpinan, kontribusi masyarakat, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya di sini ingin menyampaikan kesimpulan dari tim pro yang mana yang telah dijelaskan pada argumen-argumen kami yang menyatakan bahwa kami setuju akan mosi Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Yang mana pertama-tama yang kita mulai dari aspek ekonomi yang menjelaskan di sini adalah melalui keadaan ekonomi yang menjadi acuan kita sebagaimana kita setuju akan mosi tersebut. Yang pertama tentang pemerataan akses pendidikan yang mana di sini adalah tinjauan pertama kami karena apa? Indonesia memiliki undang-undang yang menyatakan wajib belajar dan wajib mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua adalah efisiensi penggunaan dana yang mana di sini kita mengalokasikan dana seefektif mungkin dan seefisien mungkin yang mana ini dapat membantu perekonomian negara dan membantu perekonomian para keluarga-keluarga yang punya permasalahan dalam finansialnya. Dan yang ketiga itu adalah pemutusan lingkaran kemiskinan yang mana di sini adalah dapat menjadi upaya pemerintah dalam pemutusan lingkaran kemiskinan yang mana lingkaran kemiskinan ini menjadi topik permasalahan utama dalam bangsa ini yang dan marak sekali dikunjungi dimanapun di tempat manapun di bangsa ini. Dan hal-hal tersebut adalah tinjauan kami melalui aspek sosial dan aspek ekonomi lainnya yang menyatakan bahwa alasan kami setuju akan mosi dan Dewan ini percaya bahwa beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar kebutuhan finansial. Sekian, terima kasih.